Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam sejahtera. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ayo kita berdoa. Tetap bersyukur anak-anak ibu, semangat. Kita lanjutkan pembelajaran kita bersama Bu Airani, perdagangan internasional. Ini bagian yang kedua ya anak-anak ibu. Lihat dan perhatikan. Faktor pendorong perdagangan internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul karena dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda ya anak-anak ibu. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ada beberapa faktor, lihat dan perhatikan. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama ya anak-anak ibu, sehingga mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi. Misalnya, Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, sehingga Arab Saudi mengimpornya dari Indonesia. Berarti kita Indonesia memiliki keunggulan absolut. Maksudnya di sini keunggulan atau kemampuan suatu negara memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia ya anak-anak ibu. Lihat dan perhatikan ini. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. Perbedaan iptek, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak dan bermutu dan efisien dan dapat menghemat biaya produksi. Inilah keunggulan suatu negara maju yang teknologinya canggih. Terus, perbedaan budaya. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia. Ini batik kita terkenal di dunia ya anak-anak ibu. Dan produk Cina yang terkenal dengan keramiknya. Yang terakhir, perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan perbedaan selera. Kita lanjutkan anak-anak ibu. Lihat dan perhatikan. Kita masuk ke manfaat perdagangan internasional. Setiap perdagangan bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam perdagangan internasional, selain mencari keuntungan, ada beberapa manfaat yang kita peroleh ya anak-anak ibu. Lihat dan perhatikan. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi barang dan jasa, dapat menciptakan spesialisasi produk atau ciri khas. Ini maksudnya
produksi yang khusus yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Misalnya kita Indonesia ya nak ibu, lihat ini batik yang terkenal di seluruh dunia, batik Indonesia ya, seperti batik keris. Terus harga murah dan mudah untuk mendapatkannya, meningkatkan hasil produksi. Berarti ini anak ibu mendorong kegiatan produksi setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksinya. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. Terus meningkatkan persahabatan antar negara, memperluas lapangan kerja, menambah devisa dengan adanya ekspor ke luar negeri, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir anak-anak ibu, pertumbuhan ekonomi membaik dan pengangguran berkurang. Ini maksudnya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga pengangguran berkurang. Kita lanjutkan anak-anak ibu, hambatan perdagangan internasional. Kebijakan proteksi, tarif, kuota, subsidi, dan dumping. Maksudnya di sini kebijakan proteksi dan tarif anak-anak ibu adalah proteksi kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri, dan tarif pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Kuota berarti di sini membatasi anak-anak ibu, ekspor dan impor dibatasi. Subsidi adalah bantuan, sedangkan dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Terus selanjutnya ancaman perang, perbedaan tingkat upah, peraturan atau kebijakan negara lain. Dampak positif dan negatif perdagangan internasional. Lihat dan perhatikan ini anak ibu. Dampak positifnya adalah kebutuhan terpenuhi. Maksudnya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri menjadi terpenuhi, mendorong spesialisasi, meningkatnya produksi, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, produk jadi terkenal, kualitas barang bagus, devisa negara meningkat dengan adanya ekspor ke luar negeri, terbukanya kesempatan kerja dan harga lebih murah. Sedangkan dampak negatifnya adalah ketergantungan. Terus produk di dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri. Munculnya produk luar negeri, masyarakat lebih menyukainya. Makanya kita sebagai masyarakat Indonesia, anak-anak ibu, cintailah produk-produk Indonesia. Terus konsumtif, di sini maksudnya konsumtif boros ya anak-anak ibu, berlebih-lebihan. Tadinya ibu masih punya panci di rumah yang cantik bagus, tapi tiba-tiba ada panci dari Korea, teflon, anti lengket.
Akhirnya membeli, sedangkan teflon itu hanya dipajang di lemari saja, tidak dipakai. Terus kebiasaan meniru gaya dan konsumsi negara maju. Cukup sampai di sini pembelajaran kita anak-anak Ibu. Semoga bermanfaat. Bu sudahin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.